Tanah sih agak lebih unggul biasanya. Oke, ini akan menjadi pertemuan yang sangat mengasihkan match point. Apakah bisa dihasilkan? Ternyata akan adanya mekanik sehingga ring 1 sama so LPL Arena pada suaranya. Smash them. Tanpa berlama-lama lagi langsung kita terbang ke line up untuk menyaksikan pertandingan masih ada di Kick Farm berhadapan dengan RRQ Hoshi. Untuk early game balik lagi, pattern farming Baxia harusnya sedikit lebih unggul tapi nggak bakal jauh juga sama Fredrin. Dan ya untuk lasit Fredrin lebih enak, tapi masalahnya berkali-kali kemarin nggak dikasih lasit. Iya. Tapi Fredrin untuk ngambil objektif ya karena gangguan nih, ini yang bahaya banget tuh Hazel. Hampir ya. Hampir masih aman sih. Masih bisa di-secure, masih bisa arah ke area belakangnya, tapi dari Baloiski juga sama ya, masih bisa selamat dari sergapan seorang Finn. Iya, Finnya mainnya agresif banget ya, udah kayak pakai drop dia. Yep. Udah masukannya tempel ke musuh karena punya vengeance. Oh ya, dan dari emblem setnya kali ini Finn menggunakan basic common emblem Prominence ada Coaster bersama dengan satu Wilderness Blessing. Oke, tapi tampaknya Finn tidak cukup awan. Flicker for defensive, bakal coba untuk kemajuan lagi. Baloiski akan melakukan hal yang sama, tapi bakal coba di-follow lagi. Negaranya dipecahkan oleh seorang Irat. First blood diamankan oleh RRQ Hoshi, tapi dibalaskan. Negaranya dipecahkan oleh seorang Hazel. Finn harus ikut tewas, tapi Irat masih melebihi maju karena 2 poin. Eliminasi berhasil diamankan oleh seorang Irat. Level 4 dari Irat yang akhirnya bisa membuka lagi ultimate, membalikan keadaan tertaste poison. Sakit banget tadi. Iya, dan itu dia. Bagaimana early agresi yang dimainkan oleh RRQ Hoshi kembali. Ini yang kita, mereka seakan-akan hilang mungkin di minggu awal-awal, tapi sekarang ini sudah mulai kembali dengan Irat yang bisa berada di mana-mana dengan Baxia Shield Unit yang dimiliki oleh dia. Yes, cepet banget, sat-sat banget sebetulnya, apalagi dia juga udah ready dengan Dark Armor tuh dari sisi itemnya. Ya, Predator Armor untuk menahan ya. Semua sword physical skill mengurangi 4%. Sebanyak 3 stack juga, jadi ada 12% di satu stacknya. Dan Turtle memang sudah up juga. Dari Banana dan juga Lemon yang masih menunggu untuk bisa melakukan proses pengambilan dari Turtle. Oke, tapi nampaknya proses tersebut akan dihentikan dengan adanya satu buah serangan. Baloiski masih bisa mundur ke arah belakang, tapi ada satu buah knockout guard yang mencegah perjalanan dari seorang Hazel. Tumbang menjadi korban pertama. Luke bakal coba untuk mengarah ke area beberapa player yang dimiliki, tapi hanya numpang lewat mundur ke area belakang. Dan bahkan Finn bakal coba untuk mulai dibalaskan lagi dengan Minion Fury. Finn still survive, namun tidak untuk sesaat karena dia harus tumbang. Namun Banana bakal coba untuk menyelamatkan, tapi Flicker for defensive dikeluarkan begitu saja oleh seorang Banana dan Turtle untuk seorang Irat. Terlalu dalam juga tadi Banana, untungnya nggak dipanis. Dan lagi-lagi invade jungle yang dilakukan oleh RRQ bersamaan dengan Turtle yang masih di setup, akhirnya tetap akan ada korban, Om. Iya, dan memang agak terlalu dalam juga. Dan seandainya memang dari Banana hit ya tadi buat skill jabnya dia, itu mungkin bisa menghasilkan 1 poin kill juga. Tapi keunggulan masih bagi RRQ Hoshi sekarang. Dari audience prediction juga, wow, hanya 8% bagi Geek Farm. 92% untuk RRQ, wow. Cukup timpang ya, tapi ini masih bisa dibantah tentunya terkait fakta di lapangan yang harus dimaksimalkan dan dieksekusi oleh Geek Fam. Apalagi kalau kita lihat di sini di area bawah udah mulai di pressure. Cuman ada Finn memang dan 3 lawan 1. Flicker for defensive mau gak mau harus dikeluarkan. Iya, tapi ini Finn hanya ngebuka informasi. Ada berapa orang sih sebenarnya? Wah, tapi dengan tidak ada escape tool tersebut Finn bakal coba dioli, tapi Finn bisa maju kanan kiri atas bawah dan bahkan memanggil kawanannya untuk maju ke depan. Ada yang tertahan dari seorang Lemon dan nampaknya Baloiski tumbang begitu saja di korban pertama, dan teman-teman dari Kick Fam lainnya dipaksa mundur kalang kabut untuk menghindari serangan yang diberikan dari RRQ Hoshi. Kapten Finn lagi-lagi bisa menjadi bait yang begitu baik. Hadir teman-teman dari RRQ juga yang siap untuk melakukan backup tadi. 1 poin kill yang ditukar Vengeance yang begitu on point tadi menyelamatkan Finn. Lihat tuh Irat. Oke, Irat Baxia Shield Unite ya hanya dibuka untuk kasih space ke area Skylar sebetulnya. Iya, ngebayang time sekaligus memberikan informasi ya siapa aja nanti yang bakal lewat untuk nge-defense Yep. di bagian bawah untuk di gold lane. Dan plating yang cukup manis ini sudah didapatkan oleh Skylar juga. Dan dari goldnya ya cukup advantage sekarang RRQ Hoshi, mereka bisa set up untuk Turtle yang kedua juga karena secara positioning ini sudah dekat banget di sana. Sabar. Tetap sabar, harus hati-hati tentunya karena pertolongan Finn dibutuhkan di area Turtle. Oke, ngomong soal Turtle, ya mereka bisa set up juga karena dari segi level Hazel dan juga Irat masih unggulin sama Irat 1 level. Ini
yang nantinya akan mengarah ke area bagaimana damage potensial karya Turtle karena Black Dragon Form menandakan karya genderang perang. Patrify dibuka begitu saja. Bagaimana Lemon mundur dengan satu buah flicker body panzer masih parah, tapi Retribution dari Hazel membuat Turtle yang berhasil diamankan begitu saja. Sedangkan Lemon tewas dari belakang dengan damage yang diberikan oleh seorang Lucio. Begitupun juga dengan kematian dari seorang Banana yang ada di area hutan. Finn menjadi korban selanjutnya. Bakal coba untuk mulai bertahan dari serangannya diberikan, tapi nampaknya Finn tidak bisa selamat. 3 player hilang. Ditambah dengan satu buah turtle namun Irat masih mencoba mengejar lagi di bagian depan. The Town Effect yang bakal beli waktu Irat harusnya bisa ditumbangkan, kali ini terlalu tanky kan, dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Irat pun down. Wow, dia berpasrah untuk bisa di-tackle begitu saja, dan space-nya itu digunakan oleh teman-teman Kickstart lainnya untuk menghancurkan ke area middle barat. In another side, Skylar nyaris saja tumbang di tangan seorang Cadera. Wow, ini hampir banget sih tadi. Satu hit lagi ya. Tapi flicker udah keluar nih jadinya dari Cadera. Ini informasi yang penting juga. Bisa jadi nextnya bakal langsung target ke arah gold lane. Ya, tapi tim fight yang memang terpencar banget tadi untuk Arkehoshi. Mereka memang unggul ya kalau secara tim fightnya kumpul. Tapi ketika terpisah, Lemon dipisahkan dari yang lain, nggak bakal ada bantuan yang terlalu dalam juga masuk. Oke, tapi nampaknya kali ini bakal ada tabrakan mengarah ke arah Cadera, dan informasi tersebut bakal dibahas lagi dengan retortes positif yang diaktifkan, dan dari damage yang diberikan oleh seorang Lemon membuat Cadera tewas seketika. Jelas ya, tidak ada flicker tadi. Irat yang tahu nggak ada flicker buat Markman langsung roda ke bawah, langsung dapetin kill. Ditempel habis-habisan tadi, dan bahkan item Black Armor selesai juga untuk Irat. Maka sangat sulit untuk bisa ditargetkan bagi para physical damager. Dia udah ready sih untuk menjadi garda terdepan dari Arkehoshi, tapi nampaknya serangan tersebut belum bisa di-convert ke area turret di area bottom lane. Ya, tapi harus hati-hati ya, karena dari Cadera sendiri BOD akan menjadi next itemnya, dan ini bakal bisa cepat juga untuk bisa memberikan satu burst damage. Banana clear untuk area topnya, tapi lagi-lagi untuk Turtle nih. Kita setiap kali melihat adanya team fight di area dari objektif, itu selalu ada pergumulan juga di sana. Ya sumpah nih, tapi kayaknya di kameranya Luke ya, cuman ada Lemon sih. Lemon. Ini dikejar turret nggak ngaruh, tabrak terus bos. Itu tadi gue kira ya, waktu dia masuk ke turretnya, dia bisa tumbang loh di sana. Iya. Tapi ternyata dia tahu bagaimana caranya kalkulasi damage mungkin dari turretnya, dan akhirnya selamat. Iya, dan kali ini genderang perang kembali dilakukan lagi dengan area Black Dragon Form ada dengan Lemon. karya Lemon, di mana Lemon berada karena Turtle-nya berhasil di-secure oleh seorang Hazel dengan area Retribution, tapi kali dibalikan. Di mana keadaannya tidak cukup baik bagi seorang Luke dengan area Trollgut, dan follow up dari seorang Finn, dan juga Irat membuat Luke harus tewas di hadapan 3 player dari Arkehoshi. Namun Turtle masih tetap di-secure oleh Geekfam. Sementara dari sisi gold juga mereka ungguli. Satu member memang tumbang, tapi di bagian bawah juga satu turret bisa dihancurkan. Nyaris. Hampir. Ya. Dan yang harus diwaspadai sekarang bagaimana nanti misalnya dari stormnya Minotaur kena, ini dikombinasikan dengan Banned Rage juga. Dengan efek area sisi yang besar, ini bisa memberikan damage yang besar juga kepada Arkehoshi. Ya, sebetulnya di sini perform dari kedua belah god lane belum terlihat ya, di mana stick team fight-nya masih terus-menerus mengarah ke area objektif Turtle, masih dapetin space farming aja nih dari Skylar dan juga Cadera sebetulnya. Jujur ya, dari di game kedua ini lebih aktif banget loh. Betul. Dia lebih tahu objektifnya apa. Yap. Dan targetingnya juga lebih manis. Ya, dan kita melihat bagaimana tim fight-nya juga lebih sering diinisiasikan sama Geekfam kan? Iya, berkali-kali. Zoningnya juga udah rapi. Tapi hati-hati nih. Spellnya sih menurut gua yang harus lebih diperhatikan lagi. Iya. Penggunaannya harus bijak gitu. Tapi kali ini Finn bakal dimakan dengan dia damage yang diberikan, masih coba untuk mulai diberikan perlawanan Apoy. Bakal jadi sasaran empukkan, tapi masih bisa flicker untuk mundur. Namun tidak dengan dia Finn yang masih coba untuk bertopet karena Cadera dengan yang balas. Satu pemain berhasil diamankan oleh Finn. Tapi nampaknya di area lainnya bakal coba untuk revolve dengan yang pembalasan dengan yang Wrestleworld. Namun Luke datang mengarah ke arah Lemon dengan Petrify dimiliki Luke. Masih belum bisa untuk menolong Lemon, tapi tembakan jarak jauh dari Apoy yang langsung dipanis dengan adanya Banana yang menjaga perjalanan dari seorang Apoy. Dikembalikan secara instan. Hadirnya Luke tadi untuk menggunting pergerakan dari Araku tidak bisa maksimal. Namun ada Aboy yang siap menutupi kekurangan damage. Namun sekarang Lord yang sudah hadir bakal menjadi tempat pertempuran terbaik bagi mereka. Ya, itu tembakan yang memang menjadi penutup yang manis juga untuk Geek ya tadi.
Tapi mata dari Luke ini yang mengarah ke Lemon, yang membuat Lemon akhirnya gak leluasa untuk mendekat ke yang lain. Karena mungkin Narkinya melihat kemarin bagaimana Eternal Guard dengan mudahnya dibuang oleh Lemon, ya sekalian aja buangnya di belakang, jangan dekat dengan objektif yang pengen mereka ambil. Ya, itu jadi keputusan yang bijak banget ya untuk menyudutkan Lemon di game kali ini. Dan turtle kita udah berubah jadi Lord, jadi mana mulai dipantau juga, dan Banana bakalan main skill aktifnya untuk manage harusnya wave minion di area far lane-nya. Ini dia menang move sih dari Banana. Ya, karena lebih cepat juga dan masih ada satu wave susulan lagi bakal masuk ke area bawah. Masih disusul sama Banana juga. Oke, itu dia. Split push. Split push bakal dilakukan Arkehoshi. Oke, split push dari Banana ya untuk satu objektif barat. Jadi nampaknya Luke dengan leg breaker push yang masuk ke depan. Ada retribution yang coming from Hazel membuat Lord yang akan kalah teman-teman dari Kingdom. Dan sepaket dengan adanya 1 poin eliminasi dari seorang Finn. Luke tertinggal, maju lagi. Retriever dan Lemon bahkan yang bakal diincar hampir yang harus menjadi korban. 1 tukar 1 nampaknya Om. Meskipun memang tarotnya bisa didapatkan royalty juga ya, tapi masih ada pertukaran untuk Luke. Dan memang Finn ini, dia targetingnya ke belakang langsung, mengincar untuk Abai. Jadi Abai juga tadi harus recall, gak bisa nge-backupin teman-temannya dengan asal steal. Oke, Lordnya udah mulai berada di perimeter inner middle taras yang bakal disambut hangat dengan ada cara. Tapi damage asal stealnya udah mulai mengenai cara Skylar. Menyebabkan Swift follow dengan damage dari Skylar membuat 1 pemain tumbang. Namun inner middle taras dibayarkan dulu oleh Banana. Pelikannya oleh berbagai 1 pemain dari Kingdom. Dan nampaknya dari seorang Hazel mereka berhasil di-shutdown dengan cara bayar dari seorang Banana. Zoning out dari Irat yang bisa memukul mundur 3 member juga, namun dengan hilangnya inner turret hit untuk Alarki, mereka mau coba balas kali ini untuk ngambil inner turret dari Git. Oke, 1 outer middle tarat berhasil di-secure begitu saja, tapi mereka masih cukup disiplin dari RRQ Hoshi kali ini. Trading blow yang terjadi ya, ini benar-benar di game yang kedua temponya berjalan dengan sangat cepat, bahkan dari point killing yang biasanya tenang-tenang saja sekarang sudah ada di angka 9 dan juga 12. Dan game pack dari aplikasi baru GoPay sepanjang karir Finn ini baru menggunakan Arlot dan menjadi hero ke-40 untuk Finn. Chat, ini baru pertama kali kayak begini nih. Perdana Arlot ya. Ini kalau kedua, wah udah makin depan lagi nih mainnya. Tapi balik lagi nih dengan sampainya 12 menit untuk game time kita di game yang kedua. Gig dengan tempo agresifnya ini terbalas sama RRQ loh. Kayak mereka tuh nemuin solusi di mana Lemon yang awalnya dikejar-kejar dia bisa langsung adaptif dengan Winter Truncheon sekarang. Belum lagi dengan posisi dari Irat juga tahu tugas untuk Jordan. Damage yang luar biasa eksplosif dari Aboy. Mengarah tepat ke area Gatri, seluruh Skylar tumbang seketika. Wow. Itu Rainer juga ya Om. Ya, Rainer plus Astral Sphere ya tadi ya, yang langsung bisa memberikan instant pick off juga. Dan jangan lupakan combo, ini combo nih mainnya berarti. Astral Echo ada, terus dikombinasikan dengan Rainer Apathy. Jauh lebih mudah untuk bisa mengenai target lawan karena pembesaran dengan 2,5 kali hitbox. Itu ya perfect combine ya dari combo Kadera dan juga Aboy yang akhirnya memakan korban jiwa serta di-convert lagi menjadi objektif tambahan inner top turret dari RRQ. Cukup bahaya kali ini. Memang sih kalau ngomongin dari jumlah, mereka unggul tapi mereka belum bisa set up karena objektif selanjutnya pun belum ada lagi kah? Nyaris. Itu udah keluar tadi Rainernya loh. Hampir ya, dan kali ini teman-teman dari RRQ menolak untuk disudutkan ya. Mereka bakal coba untuk kasih perlawanan. Maju ke depan nampaknya menjadi jawaban. Finn yang udah mulai ready untuk masuk ke area lini pertahanan ini memiliki kita menjadikan Eternal God dari pemain RRQ. Hoshi memilih untuk mundur lagi secara teratur. Ya, reset adalah yang terbaik bagi RRQ Hoshi sekarang, apalagi mereka sudah membuang cukup banyak source skill ya. Dari Irat, Lemon, Banana, Finn ini nggak punya ultimate, bahkan Skylar juga sudah habis, jadi bisa menjadi satu Lord yang dipegang oleh Gitam. Cepet banget loh. Ya, Lordnya udah mulai dikikis terus-menerus. Begitupun juga dengan distraction dari Miniature Baloiski yang membuat akhirnya Retribution dari Hazel berhasil mengamankan karya objektif Lord kita kali ini. Tidak ada korban namun Lord menjadi milik Geekfam. Mereka bisa menggunakan Lord ini mungkin untuk mendobrak base turret dari RRQ. Tapi jangan salah nih, satu lane itu selalu akan jadi pressure. Banana dia akan unggul dari minion management. Tapi Aboy juga ini bisa menjadi satu kendala ya, karena Aboy sedari tadi ini hanya bisa dikejar oleh Finn. Dan Finn kalau nggak bisa menggapai dia, terlihat bakal berat juga. Dan lihat, tembak Rainer Apathy juga. Astral Sphere Rainer. Astral Rainer Sama Astral Echo sekalian. Dah itu dah. Udah jadi perfect combo ya yang membuat
Akhirnya instant kill dan ini satu Lord yang bakal dikawal harusnya oleh teman-teman dari Geek untuk masuk karya inner middle, outer mixer yang dimiliki oleh teman-teman dari RRQ. Dikolap lagi dengan adanya satu buah tes tapi bisa dihandle dengan baik. Di mana kalau Slash Shadow dibuka begitu saja Minion View. Yang akan kill spree berhasil disecure oleh Jadera Black Dragonborn. Bakal coba untuk mengarah karya Banana yang mudah buat terekspos tapi flicker gocekan membuat Banana selamat dari gerakan tersebut. Petrify dari Luke juga keluar tadi dan Lordnya bisa dituntaskan dengan cukup aman untuk RRQ sendiri. Namun kalau ngelihat dari posisinya Skylar agak terancam. Walaupun terancam dia masih tetap kasih damage loh. Iya, tapi satu yang pasti aku suka banget. Guntingan dari Banana yang lagi-lagi memakan korban. Ini nggak membiarkan Cadera untuk bisa free hit bersama dengan Aboy juga. Sebisa mungkin dua pemain ini kalau memang bisa dipukul mundur. Itu akan enak banget dan sabar dulu ya. Asal Sphere memang connect, masih ada Winter yang dipakai. Oke, itu jadi informasi tambahan lagi ya sebetulnya. Tapi teman-teman dari RRQ masih tetap ngotot ya. Mereka menolak untuk berada di zona nyaman mereka. Mereka bakal coba untuk masuk ke area lini tertentu seperti inner turret yang setetes lagi ada di area top lane. Ya, meskipun memang dari dua Lord yang sudah didapatkan oleh Gibson juga, tapi mereka belum menembus tuh base turret yang dimiliki oleh RRQ dan bahkan RRQ mereka unggul dari goldnya. Dari item build-nya juga, Banana dengan hanya satu Hunter Strike sekarang, sisanya defense item. Blade Armor juga di-buy, berarti ada dua Blade Armor ini akan membuat sedikit susah mungkin untuk Cadera ketika menggunakan Bennett Rage. Atau mungkin dengan Nimbus Station dia. Makanya nih harus hati-hati juga ya, nggak boleh sembarangan. Tapi Luke di bagian top lane. Oke, bakal coba untuk memberikan surprise. Begitu saja dengan adanya pemain-pemain dari RRQ Shirley. Nampaknya mereka bakal coba dibalikin dengan Minion Fury dan Skylar. Tumbang. Dengan ini match diberikan oleh Pawleski disusul dengan adanya kematian seorang Finn. Masih coba untuk lebih. Irat bakal coba untuk mulai dipancing dan dikejar. Tapi nampaknya Irat masih coba untuk menjadi sorotan dari pemain-pemain dari Geekfam. Dan bahkan menjadi bulan-bulanan di mana Irat tumbang. Menjadi korban ketiga dari Ganasya Geekfam di area top lane. Menyisahkan dua member saja, mid-nya memang belum di-clear, namun minion di bagian top lane pun bisa jadi senjata utama mereka coba untuk nembus ke arah base turret-nya. Oke, Ethereal Guard dibuka untuk mengusir mundur teori ancaman. Dan teman-teman dari Geekfam pun memilih untuk disiplin dan mundur lagi ke arah belakang. Masih bisa bertahan RRQ dengan dua member yang tersisa, mereka bisa memukul mundur. Yap, dan mereka harus menunggu Irat juga karena tanpa adanya Retribution ini sangat berat untuk mendapatkan Lord meskipun memang belum Lord Evolve. Ya, ini Lord yang belum evolve tapi bakal dimakan habis-habisan. Tidak ada zona yang aman dan free Lord lagi-lagi untuk seorang Hazel. Top lane-nya, base turret-nya terancam, bisa di-clear. Oke, bisa di-clear buat top lane-nya. Dan goldnya lumayan swing lagi ya. Karena berbalik unggul 2000 bagi Geekfam. Cadera dengan satu Husklow juga. Dan Geek perlahan, pelan dan pasti juga. Mereka bisa membalikkan juga. Apa yang dilemparkan adalah Hantu tadi. Setuju, karena balas dendam juga gak sih? Karena objektif sama sekali gak mereka pegang di game sebelumnya. Ya, dan konsentrasi Aoki Hoshi. Fokus untuk Skylar. Skylar ini bisa dikit loh dari tadi. Iya. Yang penting dia kalau offside sedikit, wah gue rasa itu langsung semua mata ke Skylar. Yep. Dan jangan lupakan loh kombinasi Rainer Apathy dan juga Astral Recall yang itu masih tetap bisa jadi ancaman buat Skylar pas lagi mode defensif. Iya, kecicil, terus juga bisa jadi kepuk. Oke, tapi Skylar ini bisa defense ya, kalau ya masuk ke dalam untuk defense di area dari base entropy plus dengan adanya support position akan cukup memudahkan dia untuk bisa melakukan clear lane. Lordnya udah mulai berjalan di area top lane dan tugas dari teman-teman Geekfam ini udah mulai clearing dari arah samping dan juga mid lane-nya ya untuk mainin karya 3 laning push dari Lord yang sudah mereka kawal. Dan teman-teman dari RRQ Hoshi bakal coba untuk menyiapkan defensive manuver yang dimiliki Irat. Sudah mulai tercicil dengan adanya Astral Steel yang dibuka oleh seorang Aboy di area lini belakang. Lord bisa dihandle dengan baik tapi sudah mulai berada di area lini pertahanan dan mulai celah RRQ Hoshi. Bagaimana Wavidian bakal coba untuk mau dimaksimalkan dan pemain-pemain dari RRQ Hoshi juga bakal tergerus dengan image memberikan Wrestle Ward. Masih bisa coba untuk dihindari dari area sisi Hazel. Tapi Banana mengusir mundur dengan ini tinjuan dan Geekfam gagal untuk bisa melakukan one strike push. RRQ Hoshi masih bisa bertahan untuk saat ini. Bahkan minion selanjutnya pun sudah tidak dibawa Geekfam. Harus pegang temponya kembali. Resetnya yang mereka harus lakukan karena tidak ada best turret Rainer. Udah mulai mengarah karya Banana. Terasa sekali damage yang diberikan dan again mundur kembali menjadi keputusan yang bijak dari Geekfam kali ini.
Masuk ke late game juga. Ini dia Skylar yang harus bisa menjaga posisi atau bahkan di cover dengan teman-teman yang lain. Karena sepanjang ada Skylar, sepanjang dia belum tumbang, Hoshi, chance mereka untuk bahkan kembali ke keadaan ini masih besar banget. Jelas ada ya. Ini Nathan loh. Makanya Ya. satu mistake aja nanti kayak satu minion cukup loh itu buat Skylar endgame nanti. Satu minion buat best star terakhir itu bisa banget, tapi dari segi item immortalnya udah kelihatan nih dari keduanya banyak. Sudah hampir full item semuanya juga ya. Dari misalnya dari Nathannya sendiri ini belum jual sepatu nih, masih ada Warrior Boots yang bisa diganti nanti ke Immortal. Dan satu item terakhir sebetulnya yang lagi berusaha untuk dibulatkan juga oleh Baloi ya di area Silent Rope di sana. Tapi ini damage yang diberikan oleh Aboy. Aboy sama sekali nggak ada yang jangkau loh sebetulnya dari teman-teman Amar. Ya, dari Arkia mereka bisa fokus untuk udah habisin aja di depan karena mereka udah punya Skylar untuk bisa cepet banget nih burst sebenarnya. Cuman ya itu tadi kondisi dari Skylar adalah dia ini harus berhati-hati karena ada Astral Echo, terus ada Render Apathy, belum lagi masih ada Astral Sphere. Itu yang bahaya sekarang. Yep, itu ya terus menghantui sebetulnya pergerakan dari teman-teman RRQ, tapi ini Lord penentuan juga, apalagi teman-teman RRQ udah ada base loh. Lid. Makanya kan, ini Lord udah mulai di poke, terus kayak visionnya udah mulai dibukain satu persatu, pressure-nya tetap ada di gig. Dan akhirnya ya mereka bebas memilih kapan mereka mau reset atau mereka habis. Ya itu dia, dan nampaknya rasa tidak diperlukan dari teman-teman Geek Fam karena mereka berhasil mengusir mundur, tapi tidak dengan irat yang masih gigih dengan adanya Baxia Shield Unity mengitari area Lord Pit yang sudah mulai di poking perlahan, belum tercancel nampaknya. Tapi di area bawah Finn ini udah mulai disorot dari Luke. Oke, kembali reset lagi. Minion di bagian top lane ini harus dibersihkan. Bahkan Skylar-nya muncul dan ini bakal ada tindakan dari Geekfam. Oke, harusnya diawali dengan adanya Black Dragon Form mengerek area Irat. Satu sosok pemegang Retribution dari RRQ Oshi, dan Lordnya berhasil di-steal menjadi damage yang diberikan oleh Chadera. Dan mereka dari RRQ Oshi bakal coba untuk memaksakan impact nampaknya dengan area satu final slash. Menjadi kira Chadera yang masih bisa flicker mau defensif, tapi bakal coba untuk ditelusuri dari seorang Banana. Begitu pun juga Arvin yang bakal mengerek area Apoy dan juga Chadera yang masih bisa survive. Nampaknya yang justru menyebabkan kiri immortality terbalut dari tubuh Banana, dan justru Banana dan juga Finn yang harus menjadi bulan-bulan dari korban Geekfam di area bottom lane. Minion yang mulai hadir kali ini bisa lolos. Skylar-nya ketembak, hampir saja tumbang dan harus lari sekarang. Cukup berbahaya. RRQ mulai terjebak. Oh my god, nampaknya cukup instant impact yang terjadi di area mid lane. Bagaimana Astral Sphere-nya masih bisa dijaga asanya, ada Skylar masih bisa mundur meregenerasi HP yang dimiliki, dan Finn bakal coba untuk mulai ready lagi, tapi dapatkan shutdown-nya diamankan begitu saja oleh Chadera. Perbedaan kuantitas terpantau jelas kali ini. Oke, masih bisa di-clear nampaknya. Namun 4 member melawan 3 member Super Wave Minion di bagian mid lane bakal coba dipaksakan sepertinya. Geek mau coba close game-nya. Oh my god, nampaknya ada satu buah Wavin bakal coba untuk dimaksimalkan. Dia masih Reno Sapati menjaga area seorang Lemon yang mengarahkan coba untuk mundur dan lagi ada Trojan. Wavin yang berada di area samping bakal coba dimolot lagi. Irat tumbang di tangan seorang Chadera masih coba dipantau dan dihalau pergerakannya dengan kehadiran Finn yang kali ini menggagalkan perjalanan dari Geekfam di area Icon. Sang Raja masih bisa bertahan sampai saat ini. Namun Wave Minion yang tidak berhenti siap untuk ditabrak lagi. Oh my god, Black Dragon Ball menjadi kena dua pemain yang terasa dari RRQ Oshi, dan nampaknya Geekfam kali ini menolak untuk dikalahkan dan menolak untuk adanya Cleanse Spam, dimana Killing Spree menjadi kena Skylar dan Geekfam take the game 2. Satu sama Israel. The King Slayer bangkit. Dari game pertama mereka mengalami kekalahan, namun di game kedua mereka membayar dengan lunas dan memaksa Sang Raja mulai di game ketiga. Wow, tim fight yang sangat panjang tadi dan bahkan